Seharusnya kau ikuti nasihat mereka. Dasar keras kepala. Apa akibatnya? Nih lihat, sampai jadi jelek begini masih pontang-panting. Kau sih terlalu menuruti gejala jiwamu yang menggebu-gebu dan kurang pertimbangan. Penuh gairah, memang, tapi tak logis. Heh, coba kalau dulu imajinasimu itu tidak ngawang. Tidak akan sulit sekarang kan keadaanku? Apa? Hah? Salahku sendiri. Kamu kan? Kamu yang memilih semua ini. Pengen sok beda. Sok romantis. Gayamu kayak seniman gaya dunia. Estetika. Hah? Nih lihat. Lihat ini. Lihat ini semua. Kamu sangka semua ini bisa meraih apa yang kamu impikan? Lihat ini. Seperti anak-anak perempuan di kampung ini, saya juga tak tahu cerita istimewa apa yang pernah saya miliki dan bisa saya banggakan. Selain cerita yang lumrah dan tak akan mengilhami siapapun. Tapi, sejak guru bahasa Indonesia kami menunjukkan sebuah puisi yang sangat indah, saya merasa seperti ada yang dituangkan ke dalam kepala dan dada saya, membuat semuanya terasa berbeda. Saya seperti dibimbing dalam kekuatan dari diri saya dan tak bisa dijelaskan. Saya tidak membenci pelajaran yang lain, tapi saya jadi cinta banget dengan puisi. Novel-novel hebat dari pengarang di negeri ini maupun pengarang dunia. Musik, drama, tari, lukisan, semua karya seni tak habis dikebumi. Tapi lalu teman-teman di kelas menganggap saya sok tua. Tua sebelum umurnya. Orang aneh. Seniman anakan. Dan beberapa gelar khusus lainnya saya peroleh. Saya tahu teman-teman tidak mengucilkan saya
percintaan yang cengeng dan lebay dianggap aneh? Mengapa? Apakah cita-cita yang dianggap menjanjikan itu harus selalu sesuai dengan standar banyak orang? Apakah setiap orang yang belajar dan bekerja tekun akan dianggap benar jika menjadi PNS, polisi, TNI, pegawai bank, atau perintis bisnis? Lalu, di luar profesi-profesi yang dianggap menjanjikan tadi, orang akan dianggap gagal. Sesuatu yang lebih punya bobot dan menginspirasi. Sebenarnya sejak 10 tahun terakhir saya agak kewalahan meladeni banyaknya permintaan dari penerbit yang juga produser film. Saya hampir kehabisan ide, makanya saya ambil dari kisah hidup saya sendiri. Tapi malam ini saya sudah lumayan capek. Saya akan sangat menghargai kalau Anda semua bisa memberikan ide bagaimana cara mengakhiri konflik antara dua tokoh dalam cerita saya ini, supaya tidak berlarut-larut dan saya bisa segera istirahat.